Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, anak-anak SMA Pangudulur Sedayu, khususnya kelas 10. Pada kali ini kita akan menyimak sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan sekaligus tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Selamat menyimak, beriman, berbudi luhur, berprestasi. Selamat siang anak-anakku semua, selamat datang di SMA Pangudulur Sedayu. Keren? Harapan masa depan. Kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai perkenalan yaitu wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala berarti cara pandang ya, cara pandang seseorang kepada sebuah lembaga. Nah, dalam hal ini adalah Anda semua harus memandang wawasan cara meninjau atau cara memandang, cara melihat, cara tanggapan terhadap sesuatu. Dalam hal ini kalau di sekolah SMA PS Sedayu adalah melihat lingkungannya. Wiyata berarti pendidikan. Jadi melihat lingkungan berdasarkan pendidikan. Mandala berarti lingkaran ya, lingkaran atau bulatan atau dalam arti sesungguhnya adalah dunia, lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Next, Mas. Adapun tujuannya, tujuan wawasan Wiyata Mandala itu satu, mengembangkan misi pendidikan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Adapun misi visi di SMA Pangudulur Sedayu ini adalah mewujudkan sekolah yang unggul dalam iman, berprestasi, terampil, berbudaya dan peduli lingkungan. Di sini sudah masuk bahwa SMA PS Sedayu ini sudah memasukkan unsur-unsur semuanya dalam wawasan Wiyata Mandala. Nah, yang kedua, Anda semua harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Jadi yang namanya seorang siswa, itu cara pandangnya kepada sebuah sekolah harus benar-benar mencerminkan bahwa Anda semua adalah anak-anak sekolah yang terdidik. Untuk itu, maka perlu menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Jadi dalam istilah kerennya zaman sekarang itu istilahnya kita harus berpikiran positif atau positive thinking. Untuk itu maka Anda semua harus menjadi suri teladan di masyarakat dan sekitarnya, terutama dalam keluarga. Adapun faktor utama dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala itu apa saja? Yang pertama, peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran civitas akademika. Yang keempat, peran siswa. Yang terakhir adalah peran masyarakat sekitar. Jadi semuanya terkolaborasi. Nah, peran kepala sekolah itu apa saja? Nah, peran kepala sekolah itu berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Jadi kepala sekolah itu sepenuhnya bertanggung jawab terhadap segala macam apa yang terjadi di sekolah. Kepala sekolah itu dihormati dan berwibawa, tapi tidak usah dibuat-buat. Artinya apa? Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Tidak boleh wakil kepala sekolah memberikan izin tanpa kepala sekolah tahu. Harus diberi laporan minimal. Nah, semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Harus terkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, karena apa? Karena kepala sekolah ini menjadi penanggung jawab utama. Maka kalau ada terjadi sesuatu pasti serangannya kepada kepala sekolah. Maka dalam hal ini kepala sekolah harus tahu segala macam bentuk tindak lanjut dan tingkah laku dari warga sekolahnya. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Dan yang kelima, kepala sekolah itu juga menertibkan lingkungan sekolah. Baik yang membentuk seorang maupun peraturan atau tata tertib yang lain. Jadi semua tata tertib yang ada di sekolah itu harus dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Mengadakan rapat koordinasi untuk membahas segala sesuatu demi berjalannya sekolah lebih baik ke depannya. Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PMR, paskibraka, dan lain-lainnya. Nah, hal ini harus sinkron semuanya.
Lanjut, maka yang menjadi peran guru, kalau tadi peran kepala sekolah, sekarang peran guru. Guru itu berperan apa saja di dalam sekolah? Satu, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Ini peran guru. Yang kedua, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern, antara guru, wali murid maupun siswa. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, dan lain-lain. Dan itu semua nanti akan dilaporkan kepada pihak kepala sekolah. Yang selanjutnya, menjunjung tinggi martabat dan harkat citranya terhadap lingkungan sekitar dan tingkah lakunya. Maka Pak Guru ya tidak bisa, Pak Guru di jalan raya naik motor ugal-ugalan, misalnya lampu merah bablas, di rumah bermain judi, itu tidak boleh. Yang selanjutnya menjadi tauladan di masyarakat. Maka kalau kita lihat di masyarakat, banyak sekali Pak Guru yang menjadi RT, menjadi pengurus lingkungan, dan seterusnya. Yang selanjutnya, guru harus mampu mempunyai karakter yang baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Maka kalau bahasa Jawanya namanya guru itu digugu dan ditiru. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya maka Pak Guru itu bisa dipercaya oleh warga sekitar dan dipercaya oleh teman-temannya sendiri. Peran selanjutnya adalah peran civitas akademika. Ya. Jadi peran civitas akademika yaitu dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Maka harus membimbing kepentingan para siswanya. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang parkir, tukang kebun, dan lain-lainnya harus bersatu padu, menjunjung nilai-nilai di sekolah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, semua warga sekolah menjamin rasa persatuan demi terwujudnya ketentraman dan kebahagiaan di sekolah. Lanjut Mas. Nah, sekarang peran Anda. Peranmu apa saja? Peranmu yaitu mentaati tata tertib di sekolah. Bisa menghormati orang tua. Orang tua di sini tidak hanya orang tua di rumah, tapi guru dan kakak kelas dan siapapun yang lebih tua dari Anda. Itu pantas kamu hormati. Hormat kepada teman. Ya, terus menjaga keamanan sekolah. Ini tugas semuanya, menjaga keamanan sekolah. Jadi justru jangan mengosak-asik atau membuat gaduh di sekolah, tapi Anda harus mengamankan sekolah. Mendapatkan peristiwa yang negatif yang terjadi di sekolah, maka Anda harus lapor kepada OSIS dan kepada guru BK atau kepada kepala sekolah untuk mendapatkan solusi yang tepat, tidak bertindak sendiri-sendiri. Yang terakhir, memelihara lingkungan sekolah dan sekitarnya. Peran yang lain adalah peran masyarakat. Peran masyarakat di sekitar khususnya mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dan masukan kepada pihak sekolah demi terselenggaranya sekolah yang maju ke depan dan berguna atau migunani bagi masyarakat sekitar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, ini warga sekitar. Maka sekolah ini agak berjauhan dengan masyarakat sekitar, tapi kita harus bersatu padu. Ya, bersatu padu, seringkali mengadakan pertemuan supaya apa? Supaya masyarakat juga handar beni kepada sekolah ini sehingga sekolah ini serasa aman. Lanjut Mas. Ya. Sekolah sebagai wawasan wisata Mandala itu apa? Yang ada istilahnya 10K. Itu sekolah sebagai pusat keamanan, pusat kekeluargaan, pusat kedisiplinan, pusat kerindangan, pusat kebersihan, dan pusat keindahan. Yang ketujuh, kelestarian lingkungan hidup. Yang kedelapan, ketertiban. Yang kesembilan, keselehatan. Dan yang terakhir adalah keteladanan. Maka sudah layak dan sepantasnya warga sekolah semuanya harus menjadi suri toladan. Nah, yang terakhir ada penggunaan sekolah. Bisa dibesarkan Mas? Penggunaan sekolah sebagai lingkungan pendidikan, maka sekolah bisa dipakai oleh masyarakat sekitar.
ya. Yang penting dijaga bagaimana keamanan bersama-sama dan sekolah harus bersatu padu dengan warga masyarakat sekitar. Lanjut, Mas. Nah, mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, tahap preventif. Ya, tahap preventif. Itu mencegah. Ya, mencegah, merencanakan, mengelaborasikan, dan akhirnya nanti yang kedua, tahap kedua, Mas, adalah mengeksekusi. Ya, mengeksekusi. Jadi mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Menetralisir isu negatif yang berkembang. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada hal-hal yang mengganggu sekolah, misalnya lapor ke Polsek atau ke keamanan yang terkait. Yang terakhir, memberikan sanksi khusus sesuai tata tertib yang berlaku bagi siswa atau siapapun yang melanggar aturan di sekolah. Untuk itu, maka setelah Anda semua tadi mendengarkan apa itu wawasan Wiyata Mandala, meskipun dalam jaringan ini atau dalam tayangan ini, maka Anda bisa mencatat itu sebagai evaluasi. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, sebutkan 5 komponen penting dalam Wiyata Mandala. Yang ketiga, sebutkan 8 peran murid dalam Wiyata Mandala. Yang keempat, apa saja 10 kata disebutkan termasuk keindahan, kerindangan, dan sebagainya tadi ya, yang terakhir. Yang kelima, apa saja dalam mekanisme Wiyata Mandala atau tahapan apa saja yang terjadi di wawasan Wiyata Mandala. Akhir kata teman-teman, anak-anakku semua, selamat berpisah, sampai jumpa nanti pada saat yang ditentukan. Ada moto dari SMA Pengurus Dayyu, yaitu beriman, berbudi luhur, berprestasi. Terima kasih.